Shalom, selamat malam sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati hari yang baru. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama mendengarkan kesaksian melalui pujian. Selamat mendengarkan. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Selamat malam Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana adanya kami pada malam hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami membaringkan tubuh kami dalam peristirahatan kami pada malam hari ini Tuhan, izinkan kami untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, ada kekuatan bagi kami untuk tetap semangat menjalani hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami sampai hari ini. Tuhan, biarlah hamba-Mu ini boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah segala sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi kami ketika kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami semua. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus Kristus Batu Penjuru. Firman Tuhan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani,
supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepadanya terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Demikian sejauh firman Tuhan yang kita baca. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekedar membaca firman ini saja, tetapi mampu memberlakukan firman Tuhan ini dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Shalom dan selamat malam sidang jemaat Tuhan. Bacaan kita pada malam hari ini di 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kita akan merenungkan bersama-sama di bawah satu naungan tema dasar yang kuat. Sidang jemaat dimanapun Anda berada, sekarang ini begitu banyak model bangunan rumah yang begitu sangat unik dan indah. Rumah memang tempat kita berteduh, tetapi rumah di zaman sekarang ketika kita lihat merupakan sebuah ekspresi dari penghuninya, baik itu ketika kita melihat dari sisi bentuknya, dari sisi warnanya. Bagaimanapun bentuk bangunan rumah, yang terpenting adalah rumah tersebut harus kuat, kokoh, dan juga indah. Sehingga ketika menghadapi cuaca, rumah tersebut tetap tegak berdiri. Hal yang terpenting dalam diri seseorang adalah ketika membangun sebuah rumah adalah batu yang digunakan untuk membangun rumah itu. Dalam sebuah praktek pembangunan, konstruksi bangunan di zaman kuno, arti kata dari batu penjuru itu adalah batu fondasi utama yang ditempatkan di sudut konstruksi bangunan tersebut. Batu penjuru itu biasanya merupakan salah satu yang terbesar, paling padat, dan yang paling hati-hati ditempatkan dari apapun lainnya dalam fondasi bangunan tersebut. Sidang jemaat kekasih Tuhan, Yesus menggambarkan dirinya sebagai batu penjuru di atas nama gerejanya yang akan dibangun, satu tubuh Kristus yang terdiri dari persekutuan orang-orang percaya kepadanya, di mana Kristus adalah kepala dan orang-orang yang percaya adalah anggota-anggota tubuhnya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Sidang jemaat kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, ya memang Yesus Kristus bukan batu yang sembarangan. Dialah batu penjuru seluruh kehidupan manusia. Dialah batu yang dipilih oleh Allah, diletakkan di Sion untuk menjadi sumber kehidupan bagi umat manusia. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kita bisa baca di ayat yang ke-6 pembacaan kita. Tetapi bagi yang tidak percaya,
dia akan menjadi batu sandungan. Di ayat ke-7 pembacaan kita. Di atas batu yang hidup inilah Petrus mengingatkan jemaat bahwa mereka telah menjadi bangsa yang terpilih, yang dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib, di ayat yang ke-9. Dan sebagai umat yang telah dihidupkan, mereka harus membuang segala kejahatan dan belajar seperti bayi yang baru lahir, supaya manusia itu bisa bertumbuh dan menjadi batu yang hidup untuk sebuah pembangunan rumah rohani yang hidup di dalam Yesus Kristus. Sidang jemaat kekasih Tuhan, dalam kehidupan kerohanian kita, tumbuh dan tidaknya iman seseorang tergantung pada dasar atau fondasi iman orang tersebut. Ketika iman seseorang itu dibangun di atas pemahaman yang sempit tentang kebenaran akan firman Tuhan, maka dengan sendirinya iman tersebut akan mudah lapuk dan bahkan hancur. Dimakan oleh waktu, dimakan oleh kondisi yang dialami. Pemahaman yang sempit yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana umat manusia memandang bahwa mengikut Tuhan akan selalu mengalami yang namanya sebuah kelimpahan berkat tanpa adanya sebuah proses atau perjuangan. Kita tahu bersama bahwa kebanyakan kita yang hidup saat ini mau hidup secara instan, tanpa mau melewati sebuah proses. Kita menolak proses yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kita. Apa yang kita mau, apa yang kita minta, kita inginkan Tuhan langsung membuat itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau terbebani dengan adanya sebuah proses atau langkah-langkah yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan sesuatu yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mengikut Tuhan tidak senantiasa mengalami kehidupan yang serba menyenangkan. Ada kalanya kita harus mengalami pergumulan dan kesulitan. Kita kadang menyerah terhadap keadaan. Ketika Tuhan mengizinkan suatu pergumulan hadir di dalam kehidupan kita, kita sudah mulai mundur. Kita mengatakan bahwa Tuhan ini terlalu berat. Kita tidak mau Tuhan izinkan suatu pencobaan, suatu masalah itu hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi tahukah kita sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan? Tuhan mengizinkan suatu pergumulan itu hadir di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin melihat sejauh mana iman kita kepadanya. Sejauh mana kita datang mendekat kepadanya untuk membawa setiap pergumulan yang kita alami sampai hari ini. Seperti Yesus menerima sebuah mahkota kemuliaan. Bukan secara cuma-cuma, tetapi ia dapat dengan jerih payah yang sangat melelahkan. Ia harus melewati yang namanya proses penderitaan, aniaya, sengsara. Ia harus jalani. Dan berakhir pada sebuah proses penyaliban. Secara manusiawi, ketika ia berdoa di Taman Getsemani, ia berdoa dan air matanya seperti tetes-tetes darah. Itu ibarat bagaimana begitu beratnya pergumulan, begitu beratnya sesuatu hal yang harus dia jalani untuk sesuatu yang tidak pernah ia lakukan di dalam kehidupannya. Tetapi karena cintanya, karena kasihnya kepada umat manusia, dan karena sebuah proses penyelamatan yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, keyakinan hati yang teguh Yesus akan semua penggenapan rencana Allah ini merupakan dasar atau fondasi yang sangat kuat
sehingga Yesus mampu melewati semua tahap kehidupan yang baik dan akhirnya ia memperoleh sebuah mahkota kemuliaan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, untuk itu penting bagi kita untuk menjaga kehidupan ini. Sikap hati kita, yaitu sikap yang bersih dari noda dosa dan memiliki keyakinan akan semua janji Tuhan yang difirmankannya, adalah dasar atau fondasi yang kuat untuk membangun iman kita. Saya mau katakan kepada kita semua yang mendengarkan renungan malam pada malam hari ini, di luar Kristus sebagai batu yang hidup, percayalah tidak akan ada yang namanya kehidupan. Yang ada hanyalah kegelapan. Dan baginya telah ada tempat yang disediakan pada ayat 8 pembacaan kita. Karena itu kita memiliki sebuah tanggung jawab untuk membuang segala kejahatan, untuk juga menjadi batu yang hidup untuk pembangunan rumah Kristus. Kita harus membuat diri kita meninggalkan kehidupan lama kita untuk mau diproses oleh Tuhan dan hidup dalam kehidupan yang baru. Kita mendasari kehidupan kita, membuat fondasi kehidupan kita dengan dasar kekuatan dari Tuhan. Jadi, apakah yang mau kita hidup dalam diri kita sendiri, mau kita sendiri, ataukah kita mau hidup menjadi batu yang digunakan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Maukah kita hidup di dalam Tuhan, ataukah kita hidup di luar dari Tuhan? Sekarang hidup ini pilihan, sidang jemaat kekasih Tuhan. Dan kita berharap bahwa pilihan itu di dalam Tuhan, kita yakin dan percaya tidak akan pernah salah. Untuk itu proses penghalusan akan tidak nyaman dan terasa sakit. Tetapi akhirnya Tuhan mempunyai tempat yang indah untuk Dia berdiam di dalam diri kita dan tempat Dia berkarya di dalam kehidupan kita. Untuk itu sidang jemaat Tuhan, mari kita memiliki dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Tuhan, mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, saat ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami telah belajar dan merenungkan akan firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur bahwa ketika Tuhan mengajarkan kami bagaimana kami memiliki dasar yang kuat dalam membangun kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk bagaimana kami mengubah hidup kami dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya batu penjuru di dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan merenungkan pada malam hari ini Tuhan, tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan dan remah di dalam kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa buat kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dengan berbagai pergumulan mereka masing-masing. Bapa, saat ini hamba ingin berdoa buat kehidupan anggota jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan Yesus, mampukan mereka untuk bisa menghadapi pergumulan yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupannya. Tuhan memampukan mereka untuk tetap kuat, tegar, berdiri untuk menghadapi sakit penyakit ini Tuhan. Kami percaya hidup di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah segala sesuatu yang mereka telah usahakan untuk kesembuhan dari sakit penyakit ini Tuhan Yesus memberkati. Kuatkan iman sidang jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit ini Tuhan. Biarlah melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perhatian yang diberikan kepadanya, memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Bahwa suatu saat nanti pemulihan dan kesembuhan itu nyata di dalam kehidupannya. Karena Tuhan mengizinkan semua itu terjadi di dalam kehidupannya.
Saat ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang bergumul dalam mencari pekerjaan. Tuhan Yesus, kami tahu ketika kami harus menjalani masa pandemi COVID-19 ini, begitu banyak orang-orang yang harus kehilangan pekerjaannya. Mungkin ada di antara sidang jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti renungan malam. Mereka harus kehilangan pekerjaan Tuhan karena masa pandemi ini. Tuhan, mampukan mereka, kuatkan mereka Tuhan untuk tetap dengan sabar setia menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Jikalau kami boleh meminta Tuhan, Engkau mengizinkan sebuah pekerjaan itu mereka dapatkan untuk kelangsungan kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan umatnya yang berseru kepadanya itu menjalani kehidupan sendirian. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu sendirian. Kami percaya dan kami yakini itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini pun juga hamba berdoa Tuhan buat kehidupan rumah tangga sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Baik mereka sebagai seorang suami, istri, anak-anak, oma, opa, sebagai seorang cucu, om dan tante. Tuhan Yesus memberkati mereka. Biarlah mereka tetap sehat, tetap kuat, tetap hidup berpadanan dengan kasih setia Tuhan. Apapun yang mereka lakukan itu menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan di dalam kehidupan mereka. Biarlah senantiasa Tuhan, mereka hidup selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, saat ini pun juga kami berdoa Tuhan, bagi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini juga harus menjalani proses pembelajaran dari rumah. Tuhan memberkati, kuatkan mereka untuk tetap semangat belajar. Dimanapun mereka berada, yakinkan mereka bahwa kesuksesan itu hanya ada di dalam tangan kasih Tuhan. Walaupun dengan segala berbagai keterbatasan yang mereka harus dapati, dan itu menjadi sebuah tantangan ketika mereka harus menjalani proses pembelajaran dari rumah, biarlah itu mereka boleh menikmati dan mereka syukuri sehingga mereka boleh berhasil di dalam nama Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, hamba pun juga berdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Walaupun fisik sudah terbatas, tapi iman kepercayaan mereka tidak akan pernah terbatas. Biarlah Tuhan, ketika orang tua kami ini dalam tubuh yang rentah, yakinkan mereka bahwa mereka tidak pernah sendirian menjalani hidup yang Tuhan izinkan mereka jalani sampai hari ini. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga pun hamba berdoa buat gembala jemaat Tuhan di tempat ini, Bapak Pendeta Daud Sampebiri bersama dengan Ibu Pendeta Yohana Ati, yang Tuhan tempatkan di jemaat Tuhan di tempat ini untuk menjadi gembala. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kedua hamba Tuhan diberikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan untuk tetap dengan setia mengayomi pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati juga bersama dengan keluarga, Tuhan tetap jaga dan lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa Tuhan buat kondisi dunia ini, kondisi negara kami ini yang Tuhan izinkan satu wabah virus corona hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati para medis yang menjadi garda terdepan Tuhan untuk bisa memutus rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan Yesus tetap menguatkan dan mampukan mereka Tuhan untuk tetap dengan setia melayani para pasien yang terjangkit COVID-19 ini. Tuhan Yesus memampukan mereka Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus wabah ini akan berakhir. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk tetap dengan setia taat mematuhi aturan pemerintah, untuk tetap dengan setia melaksanakan protokol kesehatan, sehingga kami mampu memutus rantai penyebaran COVID-19 ini di tengah-tengah kehidupan yang sedang kami alami pada saat ini. Tuhan Yesus, Tuhan tetap kuatkan kami, beri kami imun tubuh yang baik,
iman yang besar Tuhan, sehingga ketika kami beraktivitas, ketika kami berkomunikasi dengan sesama kami Tuhan, kami boleh terhindar dari wabah ini, karena Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami. Diberkatilah Tuhan pemimpin kami, agar boleh tetap dengan setia memikirkan bagaimana menemukan vaksin ini Tuhan, biar kami semua suatu saat nanti bisa hidup normal kembali. Dan di balik semua itu kami selalu bersyukur bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hidup dan kehidupan kami pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ketika kami akan beristirahat, Tuhan jauhkanlah segala sesuatu yang dapat mengganggu peristirahatan kami. Biar kami boleh beristirahat dengan tenang, dan esok pagi kami bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Kami melaksanakan tugas kami masing-masing, dan kami bersyukur bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kami adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dosa kami yang kami bawa hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, pemilik hidup dan kehidupan kami. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah renungan malam kita pada malam hari ini. Biarlah kita tetap semangat menjalani hidup ini, dan kita tetap menjadikan Yesus Kristus menjadi fondasi di dalam kehidupan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.